Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Bu Mina, guru fisika di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi vektor. Fisika kelas 11 fase F. Untuk pemahaman yang lebih lengkap, ditonton videonya dari awal sampai akhir ya. Semangat belajar! Notasi vektor biasanya dinyatakan dengan huruf besar atau kecil yang diberi tanda panah di atasnya atau ditebalkan hurufnya. Contohnya, ini ada A kecil, kemudian kita berikan tanda panah di atasnya, atau ini ada A kapital, kita berikan tanda panah di atasnya, atau bisa juga dengan cara kita tebalkan hurufnya. Kemudian, sebuah vektor dilambangkan dengan sebuah garis lurus dengan tanda panah di ujungnya. Arah panah itu menunjukkan arah vektor. Sedangkan panjang suatu vektor menggambarkan besar atau nilai vektor tersebut. Contohnya, vektor besarnya satu satuan ke arah kanan. Ini ada contohnya vektor A, kita mulai dari titik 0 sampai 1. Kita analogikakan 1 cm sama dengan 1 satuan. Jadi, vektornya sebesar 1 satuan ke arah kanan. Untuk menentukan besarnya vektor, kita bisa menggunakan rumus segitiga siku-siku, di mana R atau resultannya sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Sedangkan untuk menentukan arahnya, kita menggunakan persamaan tangen. Tangen theta sama dengan Ry per X, atau sisi depan kita bagikan dengan sisi samping. Jadi kita menggunakan rumus trigonometri untuk menentukan arah, sedangkan untuk menentukan besarnya vektor, kita menggunakan rumus Pitagoras. Operasi penjumlahan vektor sebidang. Untuk menentukan resultan vektor, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode grafis atau metode analitis. Metode grafis berarti kita menggambarkan atau melukiskan vektor-vektornya. Sedangkan analitis berarti kita menghitung besarnya resultan vektornya. Metode grafis itu dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara metode poligon, yang kedua jajaran genjang. Sedangkan analitis itu kita menggunakan dua metode, yaitu metode kosinus, kemudian metode vektor komponen atau uraian vektor. Nah, yang akan kita bahas di sini kita batasi sampai di kosinus. Kita mulai menggambarkan resultan vektor menggunakan metode poligon. Di sini ada vektor A dan vektor B. Kemudian yang diminta adalah jumlah resultan kedua vektor. Maka R sama dengan vektor A ditambah vektor B. Langkah pertama yang akan kita lakukan, perhatikan di sini, kita memulai dari A. Maka kita gambarkan terlebih dahulu vektor A-nya. Karena A-nya di sini positif, maka kita sesuaikan dengan arah semula. Berarti vektor A itu arahnya ke timur. Kemudian, langkah keduanya kita gambarkan vektor B, di mana vektor B pangkalnya berada di ujung vektor A. Kita gambarkan sekarang vektor B-nya. Oke. Maka resultannya adalah pangkal vektor A ke ujung vektor B. Ini yang dikatakan dengan resultan vektor R sama dengan vektor A, kita tambahkan dengan vektor B. Jadi dia estafet ya. Jadi ujung vektor A itu akan menjadi pangkal untuk vektor B. Kalau seandainya ada lagi vektor C, maka ujung vektor B itu akan menjadi pangkal untuk vektor C. Kita gambarkan ke atas. Begitu seterusnya. Kalau ada lagi misalnya vektor keempat atau vektor D, maka ujung vektor C itu akan menjadi pangkal untuk vektor D. Kita gambarkan ini vektor D. Nah, mana resultannya? Tetap resultan itu dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Berarti tinggal kita tarik garis. Nah, ini yang dikatakan dengan resultan. Jadi kalau dia metode poligon, kita sambung menyambung ya. Jadi ujung vektor pertama akan menjadi pangkal untuk vektor kedua, ujung vektor kedua akan menjadi pangkal untuk vektor ketiga, ujung vektor ketiga itu akan menjadi pangkal untuk vektor keempat dan seterusnya. Sedangkan resultannya adalah titik pangkal pertama ke ujung vektor terakhir. Nah, ini dia cara menggambarkan penjumlahan vektor dengan metode poligon. Berikutnya, menentukan resultan vektor dengan metode jajar genjang. Nah, ini masih ada ya vektor yang sama, yaitu vektor A dan vektor B. Nah, untuk menentukan jumlah resultan vektor A dan vektor B, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah, perhatikan, di sini yang diminta terlebih dahulu adalah vektor A. Maka kita gambarkan dulu vektor A. Kita gambarkan terlebih dahulu vektor A. Maka, vektor A arahnya ke timur,
Nah, kemudian kalau dia jajar genjang, langkah yang kedua kita gambarkan vektor B, tetapi dia tidak sama dengan metode poligon. Kalau dia metode jajar genjang, maka titik pangkal vektor A itu akan menjadi titik pangkal juga untuk vektor B. Berarti kita gambarkan B-nya ke timur laut. Nah, jadi kalau dia metode jajar genjang, mereka berasal dari titik pangkal yang sama. Itu yang dikatakan dengan metode jajar genjang. Nah, kemudian kenapa dikatakan jajar genjang? Karena dia nanti akan membentuk bangun datar jajar genjang. Langkah berikutnya, vektor A ini akan kita naikkan ke atas, berikan garis putus-putus. Panjangnya atau besarnya itu harus sama dengan vektor A-nya ya. Ini tadi vektor B, berarti ini. Kemudian kita lukiskan kembali vektor B-nya. Pakai garis putus-putus. Oke, kasih tanda panah. Nah, kemudian yang dimana yang dikatakan dengan resultan, kita ambil garis diagonalnya. Berarti kita ambil tarik dari titik pangkal ke ujung dari jajar genjangnya. Maka ini R sama dengan vektor A, kita tambahkan dengan vektor B. Oke, sekarang kita lanjut ke pengurangan vektor sebidang menggunakan metode poligon. Nah, ini masih vektor yang sama, tadi ada vektor A dan vektor B. Nah, sekarang yang diminta adalah resultan vektor dari A dikurang B. Berarti A-nya positif, sedangkan B-nya negatif. Artinya, untuk B ini harus kita buat berlawanan arah. Caranya gimana? Kita putar 180 derajat. Sehingga nanti arahnya menjadi ke barat laut. Nah, setelah itu kita gambarkan, langkah pertama kita gambarkan vektor A-nya ke arah timur. Setelah itu kita gambarkan vektor B-nya ke arah barat laut. Berlawanan arah dengan arah semula. Sehingga resultan vektornya kita tarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, sekarang kita lanjut ke metode jajar genjang. Nah, untuk pengurangan vektor sebidang dengan menggunakan metode jajaran genjang, maka untuk resultan vektor sama dengan vektor A dikurang vektor B. Langkah pertama kita gambarkan vektor A-nya sesuai dengan arah semula ke arah timur. Kemudian karena B-nya di sini negatif artinya berlawanan arah. Maka vektor B ini kita putar arahnya 180 derajat. Sehingga setelah kita putar ini dia ya, dari timur laut sekarang mengarah ke barat laut. Nah, sedangkan untuk resultan vektornya berarti dari titik pangkal ke ujung atau garis diagonal dari jajar genjangnya. Jadi ini resultan vektor, maaf ya nak ya, ini dikurang. Resultan vektor sama dengan A dikurang B. Jadi kalau dia bernilai negatif, itu artinya berlawanan arah. Kita putar saja vektornya, arah vektornya 180 derajat. Sekarang kita lanjut penjumlahan vektor sebidang menggunakan metode analisis. Nah, metode yang kita pakai di sini adalah metode cosinus. Untuk menentukan resultan vektor, kita menggunakan aturan cos. Di mana resultan vektor sama dengan akar pangkat 2 dari vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A kali vektor B dikalikan dengan cos alfa atau cos theta. Nah, ini penyimbolan saja ya, tergantung dari soalnya nanti. Vektor alfa di sini adalah sudut apit antara vektor A dan vektor B. Ya, sudut apit antara vektor A dan vektor B. Kemudian theta 1 di sini adalah sudut apit antara vektor B dengan resultan vektor. Dan theta 2 itu adalah sudut apit antara vektor A dengan resultan vektor. Sehingga untuk menentukan arah resultannya, kita gunakan aturan sin. Boleh nggak pakai aturan cos? Boleh. Tetapi di sini kita pakai aturan sin. Sehingga resultan vektor per sin alfa sama dengan vektor A per sin theta 1 sama dengan vektor B per sin theta 2. Nah, bagaimana untuk pengurangan? Untuk pengurangan, ini kita tinggal ubah dari positif menjadi negatif, ya. Rumusnya tetap sama, jadi kalau untuk pengurangan vektor sebidang, menggunakan metode cosinus, maka resultan vektor sama dengan vektor A kuadrat, ini akar ya, vektor A kuadrat, kita tambahkan dengan B kuadrat, kemudian kita kurangkan dengan 2 kali vektor A kali vektor B, kita kalikan dengan cos alfa atau cos theta. Ya. Jadi kalau dia penjumlahan, tinggal kita jumlahkan di sini. Kalau dia pengurangan, tinggal kita kurangkan 2 kali vektor A kali vektor B dikalikan dengan cos alfa. Dan ingat ya nak ya, vektor A, B ini hanyalah penyimbolan. Jadi tergantung dari soalnya. Kalau seandainya ini dibuatkan F, berarti buatkanlah F. Maka misalnya ini F1, ini F2. Berarti ini F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dan seterusnya. A dan B ini hanyalah penyimbolan vektornya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini penerapan dari metode poligon.
Diberikan 3 buah vektor A, B, C seperti gambar di bawah. Ini vektor A arahnya ke timur, kemudian vektor B arahnya ke utara, vektor C juga arahnya ke timur. Dengan metode poligon, tunjukkan nih resultan vektornya D sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambahi dengan vektor C. Nah, perhatikan di sini semuanya positif. Maka kalau semuanya positif, cara menggambarkannya kita gambarkan sesuai arah semula. Berarti ini vektor A-nya ke timur, oke. Kemudian vektor B-nya ke utara, dan vektor C-nya itu ke timur. Mana yang dikatakan dengan resultan vektor? Resultan vektornya berarti dari pangkal ke ujung. Nah, ini yang dikatakan D atau resultan vektornya. Ini yang untuk nomor 1. Sekarang kita gambarkan yang nomor 2. D sama dengan A ditambah B dikurangi dengan C. Berarti A-nya positif, B-nya positif, C-nya negatif. Langkah pertama untuk yang nomor 2, kita gambarkan dulu A-nya ke timur. Oke. A-nya ke timur, ini vektor A-nya. Kemudian B-nya ke utara. C-nya itu negatif. Berarti dari timur kita putar 180 derajat. Jadinya ke barat. Oke. Maka mana yang dikatakan dengan resultan vektor dari pangkal ke ujung? Oke. Berarti dari pangkal ke ujung, ini yang dikatakan dengan resultan vektor D. Ini untuk nomor 2. Sekarang kita ambil untuk yang nomor 3. D sama dengan vektor A dikurang vektor B ditambah vektor C. Artinya A-nya positif, B-nya negatif, C-nya positif. Maka langkah pertama kita gambarkan A-nya ke timur. Kemudian B-nya dari utara, kita putar 180 derajat, jadinya ke selatan. Oke. Kemudian C-nya positif, berarti arahnya tetap ke timur. Ini C. Mana yang dikatakan dengan resultan vektor? Maka resultan vektornya dari pangkal ke ujung. Ini adalah D. Dah? Jadi ini D sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini D sama dengan A ditambah B dikurang C. Ini D sama dengan A dikurang B ditambah C. Mudah bukan? Seperti ini cara melukiskan vektor menggunakan metode poligon. Ingat ya nak ya, sambung menyambung. Contoh soal yang terakhir, 2 buah vektor gaya yang sama besar, masing-masing vektor besarnya 10 Newton. Jika sudut yang terbentuk antara kedua vektor tersebut adalah 60 derajat, tentukan besar nilai resultan vektor. Nah, sekarang kita gambarkan terlebih dahulu. Tadi F1 itu sama dengan F2 ya, itu sama-sama 10 Newton. Kemudian sudut apit keduanya itu adalah 60 derajat. Maka kalau dia sudutnya tidak sama dengan 90, kita lebih baik menggunakan metode jajar genjang. Tinggal kita masukkan rumus cos-nya, R sama dengan akar dari, ini jadi F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Kita tambahkan dengan 2 kali F1, F2 cos theta. Dah, kita masukkan angkanya. F1-nya adalah 10 kuadrat, F2-nya juga 10 kuadrat. Kita tambahkan dengan 2 kali 10. Kita kalikan dengan 10, kita kalikan dengan cos 60 derajat. Dah, berarti ini 100, kita tambahkan dengan 100, kita tambahkan dengan ini 200, cos 60 itu adalah setengah. Sehingga diperoleh 100, kita tambahkan dengan 100, baru kita tambahkan lagi dengan 100. Sehingga diperoleh akar dari 300. Akar 300 itu sama dengan akar 100 kita kalikan dengan akar 3. Akar 100 itu adalah 10, sehingga hasilnya adalah 10 akar 3 Newton. Jadi besarnya nilai resultan kedua vektor itu sebesar 10 akar 3 Newton. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Semangat belajar anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.